Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Rahmawati dengan NIM 0603 128232 8034. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi makro yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Andala Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas sebuah studi kasus terkait dengan ekonomi di Indonesia. Berita yang saya angkat kali ini membahas tentang kondisi keuangan negara Indonesia, khususnya soal pendapatan negara yang menurun dan utang negara yang meningkat. Berita ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia yang dirilis pada tanggal 4 April 2025 dalam laporan berjudul Macro Poverty Outlook. Realisasi penerimaan pajak per akhir Maret 2025 senilai Rp322,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak itu baru terkumpul 14,7% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun. Bila dibandingkan pada periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tersebut minus 18,10%. Penerimaan pajak pada 3 bulan pertama tahun lalu tercatat senilai Rp393,91 triliun, atau sudah terrealisasi 19,81% dari target APBN 2024 sebesar Rp1.988,88 triliun. Di tengah seretnya penerimaan pajak itu, Bank Dunia mencermati adanya pergerakan utang yang super jumbo untuk membiayai berbagai program pemerintah. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut bahwa rasio penerimaan Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2024 hanya sebesar 12,7%. Angka ini dinilai paling rendah di antara negara-negara berpendapatan menengah. Artinya, dari total uang yang berputar dalam perekonomian Indonesia, bagian yang masuk ke kas negara masih sangat kecil dibanding negara lain yang setara. Lalu, untuk tahun 2025, rasio penerimaan negara diprediksi turun lebih jauh menjadi 11,9%. Padahal target pemerintahan dalam APBN 2025 adalah 12,3%. Ini menunjukkan bahwa penerimaan negara berpotensi tidak mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah pendapatan dari pajak yang tidak terkumpul maksimal. Dilaporkan bahwa sekitar 6,4% dari PDB yang seharusnya menjadi pendapatan pajak tidak berhasil dikumpulkan oleh pemerintah. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti penghindaran pajak, kurangnya pengawasan, atau sistem perpajakan yang belum optimal. Selain penerimaan negara yang rendah, Bank Dunia juga memprediksi bahwa utang Indonesia akan terus meningkat. Pada tahun 2024, rasio utang terhadap PDB berada di angka 39,2% dan diperkirakan naik menjadi 40,1% pada tahun 2025. Lalu terus naik hingga 41,4% pada tahun 2027. Padahal pemerintah dalam dokumen perencanaan jangka menengah menargetkan agar utang tetap di bawah 40%, yaitu sekitar 39,15% di tahun 2025. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia ini menghadapi dua masalah ekonomi sekaligus. Yang pertama, penerimaan negara yang terus menurun, yang artinya uang masuk ke kas negara semakin kecil. Dan yang kedua, utang negara yang terus naik, yang artinya pengeluaran negara melebihi pendapatannya. Jadi harus menambah utang untuk menutupi kekurangannya. Kalau situasi ini terus berlanjut, maka bisa berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Karena semakin besar utang, maka semakin besar juga beban bunga dan cicilan yang harus dibayar, yang akhirnya bisa mengurangi dana untuk kepentingan rakyat. Jadi, dari studi kasus ini bisa kita lihat bahwa pengelolaan pendapatan dan utang negara adalah hal yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan efisien, serta mengelola utang secara bijaksana agar tidak memberatkan keuangan negara di masa depan. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.